anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak dari tema 8 subtema 3 kelas 4 SD. Kita belajar ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami pengaruh gaya terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh pengaruh gaya dalam kehidupannya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar di samping ini. Gambar ini menunjukkan kegiatan menendang bola. Kegiatan ini menyebabkan bola berpindah tempat. Coba kalian amati gambar di samping ini lagi ya, yang sedikit berbeda. Gambar ini menunjukkan kegiatan menghentikan bola melalui berbagai macam cara. Menghentikan bola tentu saja dapat menghentikan gerak benda karena bola menjadi tertahan. Kegiatan menendang dan menghentikan bola berhubungan dengan gaya. Ketika bola diberi gaya berupa tendangan atau dorongan, maka bola akan berpindah tempat. Nah, ketika bola diberi gaya berupa sentuhan dengan menahannya dengan kaki, maka bola yang datang dapat berhenti. Sekarang bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak dengan cara coba kalian ambil bola. Letakkanlah di tanah yang datar, lalu bola tersebut tetap akan berada pada tempat itu dan tetap tidak bergerak. Nah, lalu berikan gaya pada benda tersebut, misalnya tendanglah dengan pelan. Apa yang akan terjadi? Bola akan bergerak karena gaya berupa tendangan yang diberikan. Jadi, gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak. Sekarang, bagaimana gaya dapat mempercepat, memperlambat, dan menghentikan gerak benda? Nah, pengaruh gaya yang kedua adalah gaya dapat mempercepat, memperlambat, dan menghentikan gerak benda. Nah, sekarang mintalah temanmu memukul bola yang menggelinding tersebut. Apa yang akan terjadi? Ternyata bola bergerak menggelinding semakin cepat. Ini membuktikan bahwa gaya dapat mempercepat gerak benda. Nah, sekarang gelindingkanlah bola ke arah temanmu. Mintalah temanmu menghentikan bola dengan tangan atau kakinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bola akan berhenti karena sentuhan tangan atau kaki. Jika tidak terhenti, pasti gerak bola akan melambat. Sentuhan tangan atau kaki termasuk gaya. Gaya itu bekerja berlawanan dengan gaya yang bekerja pada bola. Akibatnya, bola yang semula bergerak jadi berhenti atau melambat. Nah, kesimpulannya, gaya dapat mempercepat, memperlambat, dan menghentikan gerak suatu benda. Nah, sekarang mintalah temanmu untuk melemparkan bola dengan pelan ke arahmu.
pukullah bola tersebut ke arah yang lain. Apa yang terjadi? Nah, itu tandanya gaya dapat mengubah arah gerak benda. Hal ini menunjukkan bahwa gaya juga dapat mengubah arah gerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Coba sekarang ambillah sebuah kertas. Sobeklah kertas tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Nah, dari kegiatan tadi, kita akan membahas bahwa gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, ini pengaruh gaya yang keempat ya. Kertas yang tadinya utuh menjadi sobekan kertas kecil-kecil. Itu karena pada saat merobek kertas, kamu telah melakukan gaya. Dengan gaya yang dilakukan, kertas menjadi berubah bentuk. Selain keempat pengaruh tadi, gaya juga memiliki pengaruh yang lain terhadap benda yang berada di air. Keadaan benda di air ada 3 macam, yaitu terapung, seperti ini ya keadaannya, kemudian melayang, seperti ini, dan tenggelam, seperti pada gambar ini. Ketiga keadaan tersebut terjadi akibat gaya tekan air terhadap berat benda. Keadaan tersebut akan berubah jika dikenai gaya. Benda yang terapung dapat tenggelam jika ditekan dan diberi gaya. Sebaliknya, benda yang tenggelam bisa jadi terapung jika diberi gaya angkat. Salah satu contoh karya 3 dimensi adalah piring. Nah, piring ada yang terbuat dari tanah liat. Tanah liat bisa menjadi piring karena adanya gaya. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa gaya dapat merubah bentuk benda. Coba kalian lihat proses pembuatan piring berikut ini. Kalian tentu juga ingat bahwa gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Sekarang kita bahas hubungan gaya dan gerak ya. Nah, kamu tentu pernah bermain jungkat-jungkit kan? Seperti pada gambar ini, jungkat-jungkit adalah contoh alat yang menggunakan prinsip gaya dan gerak. Jungkat-jungkit dapat dimainkan oleh 2 anak yang mempunyai berat badan seimbang. Dorongan yang dilakukan oleh salah satu anak akan menaikkan jungkat-jungkit. Nah, dorongan balik yang dilakukan oleh satu anak lainnya akan menurunkan jungkat-jungkit itu. Dorongan secara bergantian akan menaik turunkan jungkat-jungkit. Naik turunnya jungkat-jungkit akan semakin cepat jika gaya dorong yang diberikan juga semakin besar. Naik turunnya jungkat-jungkit merupakan bentuk gerak, sedangkan dorongan oleh anak merupakan bentuk dari gaya. Nah, kemudian contoh yang lainnya adalah ketapel. Bagi anak laki-laki, ketapel merupakan mainan yang menarik. Ketapel biasanya dipakai membidik buah atau burung. Nah, tetapi hal ini jangan ditiru ya, karena kan menyakiti makhluk hidup lainnya. Tentu saja tidak baik. Nah, ketapel dibuat dari cabang kayu dan karet. Bola bidik biasanya dibuat dari tanah liat atau kerikil kecil. Tarikan yang diberikan pada ketapel akan merenggangkan karet. Nah, jika dilepas, bola bidik akan terdorong cepat menuju sasaran. Semakin kuat tarikan pada karet atau semakin jauh tarikan karetnya,
maka dorongan bola bidik akan semakin cepat. Tarikan karet yang kamu lakukan merupakan bentuk gaya. Terdorongnya bola bidik menuju sasaran merupakan gerak. Kalian harus bisa membedakan ya. Nah, karet yang ditarik memiliki gaya yang mampu melontarkan bola bidik. Gaya pegas diperoleh dari benda yang bersifat elastis. Benda elastis yaitu benda yang dapat kembali ke bentuk semula sesaat setelah diberi gaya. Semakin panjang atau kuat tarikan karet, semakin jauh bola bidik terlempar. Hal itu disebabkan gaya pegasnya yang semakin besar. Nah, itu tadi contoh ketapel sederhana. Sedangkan gambar di samping adalah ketapel yang lebih modern. Kalian bisa memahami cara kerjanya saat menggunakan gaya dan gerak ya. Nah, Ibu pikir kalian sudah paham semua. Sekarang kita menuju latihan soal yang pertama. Ada 3 soal yang perlu kalian jawab dan sebelum akan kita bahas, sebaiknya kalian mengerjakan sendiri dulu dan dijawab sebisanya sesuai dengan video penjelasan sebelumnya, dan setelah itu nanti kita akan bahas bersama. Sudah selesai kalian pause ya. Nah, sekarang mari kita bahas. Soal yang pertama, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah apa ya jawaban kalian? Nah, kalau jawaban Ibu adalah seperti ini. Gaya tarik tersebut untuk mengangkat timbangan ke atas. Semakin besar gaya tarik, maka semakin cepat timbangan air terangkat. Dalam hal ini, memperbesar gaya tarik sangat diperlukan karena pengaruh gravitasi yang searah dengan timbangan atau ke bawah. Kemudian latihan soal yang nomor 2. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah, menurut Ibu ini jawabannya. Karet ketapel yang ditarik memerlukan tenaga atau gaya dan gerak. Tarikan pada karet ketapel akan menimbulkan gerak pada batu. Akibatnya, batu akan terlempar. Semakin besar gaya pada tarikan ketapel, semakin jauh dan cepat batu terlempar. Nah, sementara semakin kecil gaya yang digunakan dalam menarik karet ketapel, semakin pelan dan dekat lemparan batu tersebut. Paham ya anak-anak? Nah, jika kalian ada yang salah atau kurang tepat, bisa kalian betulkan ya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah, nah tadi kalian lihat ya, cara membuat piring dari gerabah. Dan inilah jawaban Ibu. Jika sedikit berbeda dengan kalian, tetapi intinya sama, tidak apa-apa, tetapi jika berbeda kalian bisa membetulkan. Pada proses membuat gerabah, juga berlaku gaya otot dan gaya gesek. Gaya gesek antara telapak tangan dengan tanah liat ini yang menyebabkan gerabah dapat terbentuk. Selain itu, pada proses pembuatan gerabah juga berlaku gaya mesin, jika mesin yang digunakan ya. Nah, perubahan bentuk gerabah terjadi karena adanya gaya dan gerak. Nah, kalian paham ya? Baik, sekarang kita menuju latihan soal 2. Ini ada di buku paket halaman 140 dan sebaiknya kalian bekerja sama dengan orang tua
untuk mengamati peristiwa yang berhubungan dengan gaya dan gerak di lingkungan tempat tinggalmu. Kalian bisa meminta bantuan orang tua atau kakakmu. Tuliskanlah peristiwa yang kamu amati, lalu tuliskan juga hubungan gaya dan gerak pada peristiwa itu. Tuliskanlah pada kolom berikut ini. Nah, tadi pada latihan soal pertama adalah contoh-contohnya ya, mengenai gaya dan gerak yang ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian cari sendiri kegiatan yang menggunakan gaya dan gerak yang ada di sekitar kalian. Gitu ya anak-anak. Semoga sukses dan kalian semakin bisa. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak senantiasa termotivasi setiap hari untuk semangat belajar. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Dah.